Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih. Di sini saya akan mewawancarain pedagang sembako yang berada di sekitar saya. Ikuti kisah saya hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Yulianingsih. Saya ingin mewawancarai abang sebagai pengusaha dagang di area sini. Ya, boleh saja. Sebelumnya dari sekolah mana ini, Dek? Saya berasal dari sekolah SMK Negeri Padang Sidimpuan dari jurusan perbankan. Jadi gini bang, kira-kira modal awal dari membuka usaha dagang ini kira-kira berapa ya bang? Kalau untuk tahap pertama sebagai awal pembukaan kita membutuhkan modal kurang lebih 20 juta. Berapa sih pemasukan tiap bulannya yang ada di warung abang ini? Ya, kalau untuk pemasukan tiap bulannya kita tidak bisa tentukannya karena di dalam usaha dagang ini kita tidak tahu pasti berapa penghasilan kita per bulannya. Terus faktor apa saja sih yang ada, maksudnya barang-barang apa saja yang ada di warung abang ini selain sembako, apa saja yang ada dan yang paling penting dicari oleh customer? Ya, di sini kita membuka usaha tentunya yang paling utama dicari pada ibu-ibu yang membutuhkan sembako, sabun, minyak dan sebagainya. Dan yang paling utama yaitu kita mengisi kekosongan yang ada di warung-warung tersebut. Hal apa yang menjadi kelebihan dari usaha abang ini? Kelebihan di usaha ini kita tidak bisa tentukannya karena gimana ya, namanya orang jualan pasti pasang surutnya ada. Tapi kalau untuk modal hal yang bisa melebihkan, mungkin saja kita bisa seperti kita keluar menyeles ataupun mengampas, nah itu bisa mendapatkan pemasukan hal yang lebih untuk menambah perkembangan usaha kita. Kalau waktu belanjanya itu berapa kali tiap bulan tuh? Kita belanja setiap hari, kita belanja, tapi pada umumnya seminggu 3 kali kita belanja. Ada nggak sih yang menjadi faktor penyebab kehilangan customer atau penjualan pembeli-pembeli yang datang ke sini? Untuk kehilangan customer pastinya ada ya, karena semakin banyak kita atau semakin mahal harga yang kita jual daripada toko-toko yang lain, pasti tetap customer kita akan pergi jauh atau meninggalkan di tempat pembelian kita karena mereka ingin mencari harga yang lebih murah. Langkah itu apa sih yang dilakukan pesaing usaha dagang Anda sehingga bisnis lebih baik dari perusahaan dagang yang abang buat? Kalau langkah jitunya kita pasti mencari modal yang lebih murah supaya kita bisa menjual atau memasarkan barang yang lebih murah daripada yang lainnya, karena itu bisa menjadi langkah utama kita supaya customer kita bisa tetap bertahan dan bisa kembali lagi. Apa sih yang dapat abang lihat untuk usaha dagang abang ini? Kalau peluangnya, karena sekarang kan kerja pun kita di usia, katakanlah usia 25 ke atas sekarang masuk perusahaan sudah tidak bisa lagi pula pun kalau kita kerja belum tentu mencukupi. Maka dari itu kita seandainya kalau punya modal kecil, besar maupun sedikit, lebih bagus kita usaha sendiri agar bisa menjadi pekerjaan ataupun itu bisa menjadi pemasukan yang lebih baik daripada kita bekerja. Kalau boleh tahu ya bang, bagaimana sih strategi pemasaran abang supaya bisa menarik customer abang? Kalau dari segi pemasaran kita menggunakan, atau dalam bahasa perusahaannya kita menggunakan sales. Nah, di sini kita menggunakan
sales, kita mengorder keluar daerah ke warung-warung supaya bisa menarik perhatian. Setelah itu kita order, kita antar barang, otomatis pelanggan tidak akan bepergian. Berarti kayak online bisa dibilang Ya, online bisa gitu. dibilang dengan online. Masalah apa saja sih yang sering menjadi kelemahan pada customer atau pelanggan apa? Kalau untuk masalah kelemahan, mungkin salah satunya dengan cara menghadapi kita sebagai penjual dan customer sebagai pembeli, kita menjualkan harus dengan cara ramah, sopan, supaya customer itu tidak kecewa dan tidak rugi. Ada nggak sih Bang kira-kira komentar-komentar dari customer gitu kan yang kurang bagus atau yang bagusnya? Oh, tentunya pasti ada. Salah satu contohnya, kalau dia belanja, kita tidak sempat mengantarkan barang, otomatis dia kecewa, nunggu lama. Karena kita ramai ya, bisa dibilang orangnya minta cepat diantar barangnya, tahu-tahu kita tidak bisa mengantar cepat, otomatis dia kecewa. Oke, Abang ada nggak kayak menggunakan jasa antar barang gitu atau enggak anggota untuk kerja di perusahaan usaha dagang Abang ini? Ya, kalau untuk jasa pengantaran barang, kita memang sistemnya pakai seperti itu. Karena kita menjadikan pelanggan atau customer yang belanja kemari itu menjadi supaya nyaman, menarik, dan yang salah satunya ketika dia belanja tidak banyak, dia tanpa harus repot-repot lagi membawa belanjaannya pulang. Makanya gitu kita memakai anggota. Kita ada becak barang, kita antar barangnya supaya mereka itu pulang dengan tangan kosong, tapi barangnya itu bisa sampai di rumah. Kita katakan tidak capek lah belanja di sini. Oke, terima kasih ya Bang. Kira-kira boleh nggak sih apabila saya mengikuti keseharian Abang beberapa hari ini dari mengantarkan barang atau enggak untuk belanja gitu? Oh, tentunya boleh, silahkan saja. Cuman asal sama-sama tidak merugikan lah gitu. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Sampai sini wawancara saya. Ikutin terus keseharian saya hari ini. Terima kasih.